Faraidil ghusli wa sunanihi, tentang fardu-fardu salat dan sunnah-sunnahnya. Saya tidak ambil sunnahnya, saya ambil fardunya saja. Sunnahnya nanti kita tunda selanjutnya, ya. Sudah mandi. Saya mau ngambil yang fardunya saja. Ketika disebut fardu mandi artinya rukun mandi. Apa beda rukun dengan syarat, Aris? Kalau nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Apa beda rukun dengan syarat? Fitra, beda rukun dan syarat. Rukun itu terdapat pada perbuatan, kalau syarat itu di Mana contoh rukun? Pada wudu. Pada wudu membasuh muka. Kalau syarat pada wudu. Pada wudu itu dia mesti Islam dan dia mukmin. Dia Islam. Ragu nih kayaknya, bentar, ini ragu nih. Yang benar nih, Islam apa Muslim apa mukmin? Atau jangan-jangan mutakin? Yang mana yang benar? Coba lu dipikir. Ini ragu-ragu sih. Dia harus Islam. Apa? Muslim, mukmin apa mutakin? Muslim. Oh, Muslim lah, jangan mukmin. Nanti ada orang Muslim yang non mukmin. Mana orang Muslim yang non mukmin? Itu yang suka mabuk-mabuk nggak sholat itu Muslim tuh, tapi dia nggak mukmin. Sudah cukup nggak syarat wudunya? Cukup. Kalau disebut mukmin berarti dia nggak perlu sholat dong, berarti nggak wajib sholat. Nggak mungkin. Berarti Muslim. Nah itu diantara wajib. Syarat dibagi berapa? Pada ibadah, khususnya sholat. Syarat dibagi berapa? Syarat dibagi berapa? Syarat dibagi berapa? Apa itu? Syarat wajib dan syarat sah. Apa itu syarat wajib? Anwar, bukan. Apa definisinya? Apa yang bisa kita pahami dari yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Semua syarat yang sah juga wajib dilakukan. Nah, mana pesantren nggak ditanya, itu gampang. Kelas 1 pesantren, kelas 2, 1 pesantren udah belajar itu. Kalau udah tamat kelas 6 nggak tahu juga, berhenti jadi anak pesantren. Malam ini langsung dikasih SK pemecatan santri. Makanya anak santri nggak ditanya apa yang dimaksud dengan syarat wajib. Kaum muslimin dan kaum musliman pada saat maulid ceramah ustadznya, makanya jangan sholat kalau nggak cukup syarat. Syarat itu ada syarat wajib, syarat sah. Kita ngangguk kepala, pulang ke rumah ditanya sama orang rumah, ustadznya ngomong apa? Syarat wajib, syarat sah. Apa itu? Lupa aku tanya tadi. Apa itu syarat wajib? Yang dimaksud syarat wajib? Ya. Pikir terus, nanti boleh angkat tangan. Fitra. Syarat wajib itu syarat yang dibebankan ketika dia akan melaksanakan. Syarat wajib itu melekat kepada orangnya. Kalau syarat sah itu melekat kepada ibadahnya. Contoh, kalau syarat wajib itu balik muslim, kalau syarat sah itu kondisinya dia harus. Betul, itu benar. Itu benar itu. Benar. Tapi dari sisi definisi bukan itu. Tapi itu tadi penjelasan benar tuh, cara memahami antara syarat wajib dan syarat sah. Tapi bukan itu definisinya. Tapi terkait dengan perbedaannya sudah benar. Yang saya tanya adalah definisi. Nah, mau coba apa tuh syarat wajib? Oh. Ini kayaknya ada WA berjalan nih di pengajian ini. Kok bisa sama begitu? Coba perhatikan. Syarat wajib, syarat yang menyebabkan perbuatan itu menjadi wajib atas seseorang. Nama juga syarat wajib. Syarat-syarat yang menyebabkan perbuatan itu menjadi wajib dilakukan atas seseorang. Contoh, apa itu syarat wajib? Muslim. Maka orang yang jadi muslim, perbuatan tersebut menjadi wajib bagi dia. Perbedaannya dengan syarat sah bukan masalah wajib atau tidak, tapi syarat yang menyebabkan perbuatan itu sah dilakukan.
Contoh, sholat menghadap ke arah kiblat. Di luar sholat bukan? Berarti syarat. Kenapa disebut syarat sah? Karena menghadap ke kiblat itu menandakan sah tidaknya sholat. Bukan masalah wajib tidaknya sholat, tapi sah tidak. Makanya kenapa menghadap kiblat menjadi hukumnya wajib? Karena menyebabkan sholat tidak sah, bukan menyebabkan sholat tidak wajib. Bisa mudah memahami? Nah, itu cara membuat definisi syarat wajib dan syarat sah pada sholat khususnya ya. Sering sekali kita temukan ini pada bab bagian sholat. Nah, hati-hati, ingat. Nanti sekali-sekali saya tanya lagi, saya tes lagi. Nanti sampai beberapa kali yang nggak bisa kita kasih hadiah, yang bisa kita kasih hadiah. Hadiah bagi yang bisa kita kasih buku, yang nggak bisa kita suruh berdiri selama pengajian 2 jam. Subhanallah. Ya, jadi kalau disebut dengan rukun mandi itu artinya perbuatan yang ada di dalam perbuatan mandi. Sudah. Hal-hal yang harus ada di dalam perbuatan mandi. Ada berapa totalnya? Nah, disebut di sini. Wa faraidul ghusli, fardu mandi atau rukun mandi, thalathatu asya, 3 perkara. Apa 3 perkara? An-niyah, niat. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badaniha, menghilangkan najis apabila najis tersebut ada di atas badannya. Dan yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah, menyampaikan air sampai ke seluruh rambut dan kulit. Nah, ada berapa? 3. Niat. 2, menghilangkan najis pada badan. Yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh tubuh, baik yang berhubungan dengan rambut maupun kulit. Tetapi para ulama kebanyakan menyebutnya bukan 3, tapi cuma 2. Mana yang 2? 1 niat, yang kedua ta'mimul badan bil ma', membasuh, mengenai badan keseluruhannya oleh air. Air tersebut mengenai seluruh badan. Kenapa tidak disebut najis? Karena membasuh badan dari seluruh itu tujuannya untuk menghilangkan najis. Maka poin nomor 2 di sini dengan nomor 3 itu sudah ada makna gabungan, sehingga kemudian dalam sebagian kitab disebut hanya 2, tidak disebut 3. Di sini ketika disebut 3 itu dipecahkan yang 2 tadi supaya maksudnya semuanya tercapai, sehingga orang-orang yang baru belajar pun mengerti maksudnya. Tapi orang yang sudah mengerti, sudah baca kitab yang lebih tinggi, dia akan mendapati cuma 2 saja. Kenapa 2? Karena yang nomor 2 sudah masuk ke nomor 3. Ketika disebut terkena air dengan badan, itu sudah maksudnya menghilangkan najis, karena tujuan mandi itu untuk membersihkan, mengangkat semua kotoran. Sudah, baik. Bagaimana cara niat pada saat mandi wajib? Cara niat kita mandi wajib, kita katakan kalau kita dilafatkan dalam mazhab Syafi'i, nawaitul ghusla, aku berniat mandi. Sebutkan lil hadatsil akbar, li raf'il hadatsil akbari, boleh disebut boleh tidak, karena mandi itu maksudnya untuk mengangkat hadas besar. Karena wudu itu mengangkat hadas kecil. Jadi kalau mandi nggak mungkin hadas kecil, mesti hadas besar. Karena hadas itu cuma 2, besar dan kecil. Beda dengan najis. Najis ada 3, berat, tengah, dan ringan. Kalau hadas cuma 2, besar kecil dia, nggak ada pertengahan hadas itu. Ya, maka mandi itu pasti untuk mengangkat besar. Nawaitul ghusla fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ketika niat itu diucapkan, langsung guyurkan air ke badan. Nah, boleh dimulai nanti dengan sunnah, tapi sunnahnya nanti akan ada bab khusus dibicarakan apa saja sunnahnya, tidak saya jelaskan sekarang. Nah, secara hukum wajib, yang kedua setelah niat, air sampai ke seluruh badan. Perhatikan pada bagian bagian yang ada di badan kita, ya, khusus bagian-bagian tertentu, di mana kulit kita itu bisa saja terlipat, apalagi ketutup.
yang menyebabkan air itu kemudian tidak sampai. Maka apabila diyakini air tidak sampai, gunakan jari untuk membasuh. Contoh, sela-sela hidung nih, ini kan ketutup nih, pusar. Kalau yang agak badannya besar biasanya di perut ya, nah itu kan kelipet itu. Maka caranya bagaimana? Basuh dengan tangan, biar airnya sampai. Kalau airnya tidak sampai ke seluruh badan, tak sah mandi wajibnya, sholat tak sah. Bisa dipahami? Basuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Inilah satu-satunya ibadah yang disebut dengan ibadah dari Sabang sampai Merauke. Ibadah dari Sabang sampai Merauke, dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruhnya wajib. Mana lagi? Telinga. Ya kan? Ini kan yang ke bawah ini kadang-kadang ini ketutup juga. Perhatikan. Ya, perhatikan perut, apalagi ini siku, bagian dalam yang dari lutut belakangnya itu, yang bagian kejepit-kejepit, selangkangan, ya. Perhatikan semuanya, tempat-tempat yang dimungkinkan air tidak sampai, basuh dengan tangan, bawa air tersebut sampai ke seluruh tubuh. Kalau tidak sah. Sudah, itulah fardu mandi jam 11.50. Baik, terakhir sebelum saya tutup, pertanyaan. Ustadz, mani itu kan bukan najis, kencing itu najis. Kenapa kencing cuma disuci bagian itu saja, tapi ketika keluar mani malah disuruh mandi, padahal mani itu bukan najis? Kenapa yang wajib dicuci seluruh badan? Harusnya kan kalau memang kencing itu najis, mani itu bukan najis, harusnya yang disusu seluruh badan itu ketika kita kencing, bukan ketika keluarnya mani. Apa jawabannya? Ini pertanyaan yang kemarin nggak jadi hadiah kan? Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Iya. Iya, karena sebab keluarnya. Begitu aja. Kencing ya dia nggak ada syahwat keluarnya. Kalau mani keluar karena ada syahwat. Belum sempurna. Sudah menjurus, belum sempurna. Siapa yang bisa jawab malam minggu ada buku saya kasih sebagai hadiah. Ada satu buku bahasa Indonesia yang sedang menunggu saya kasih hadiah. Ini bukunya bukan masalah agama nih, masalah politik pula. Subhanallah, ini buku politik nih. Silakan pikirkan kalau mau dapat buku. Kalau sudah saya kasih pertanyaan, saya pula jawabannya, masa buku untuk saya lagi? Kecuali kalian yang menyiapkan buku saya. Wallahu a'lamu bishawab, ya. Coba dipikirkan. Kenapa kencing yang dicuci cuma bagian itu saja, bukan seluruh badan, padahal itu najis, tapi ketika keluar mani itu bukan najis, tapi yang dicuci dari ujung kepala, di ujung rambut. Kenapa begitu? Kenapa enggak cuma bagian itu saja yang dicuci? Kenapa harus seluruh badan? Ya, baik. Jawaban Arifin sudah 40%. Tapi belum nyampe maksimal. Yang bisa jawab 70% langsung saya kasih hadiah, insyaallah. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini untuk malam ini, insyaallah. Jangan lupa hari Sabtu kita